Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog lagi guys. Kita lanjutin part ketiga nih sekarang. Sebelumnya part kedua kita kasih tahu kan alat-alat apa aja, terutama alat-alat safety, alat-alat utama seperti inverternya, terus breaker-breakernya, ada apa namanya box combiner gitu kan. Nah itu kemarin di part 2 gitu. Nah sekarang kita lanjut ke part ketiga. Part ketiga ini pemasangan nih teman-teman, pemasangan alat-alatnya seperti apa, wiring sistemnya seperti apa, pengkabelannya seperti apa. Nah sekarang kita masuk ke situ ya. Ini kebenaran dibantu sama Om Arya. Jadi kita coba gangguin yuk, kita lihat seperti apa yuk. Oke guys, ini dia. Jadi berantakan ya, berantakan banget. Kabel-kabel terutama ya, kabel-kabel kita beli nih, kabel-kabel terus kun-kun seperti kayak ini, kabel glen kita harus siapin semua. Ini kabel glen seperti ini juga kita harus siapin semua ya teman-teman ya. Jadi biar rapi. Kita lihat yuk ke sini. Nah akhirnya kita pasang di sini guys. Inverternya kita pasang di sini, box combiner juga kita pasang di sini. Jadi sebenarnya tadinya kan mau di sini kan ya. Waktu kemarin di part 2 kan kita bilang kita mau bikin di sini. Nah tuh. Ini kan ruang kerja, ya kita tadinya di sini. Tapi gagal guys, kita pasang di sini karena apa? Karena ini nih, nah ini ya. Di sini kan ada box MCB kan, jadi KWH meter kita kan di depan sana. Terus di sini ada box PHB, papan hubung bagi atau box MCB untuk kebutuhan rumah di sini kan. Nah kalau ngeliat ini, lihat tuh. Ini jalur ini guys, ini pipa-pipa banyak banget nih. Dari sini pipa-pipa listrik tuh banyak. Saya khawatir ada yang melintang ke sana, ada yang melintang ke sini mungkin gitu kan. Apalagi yang ke atas sudah pasti ada kan. Nah kemarin itu kalau kita mau taruh di sini takutnya waktu kita ngebor, waktu kita pasang visor atau dinabol takutnya mengganggu kabel yang existing nih, yang ada di dalam. Makanya kita takut. Akhirnya kita pindah gitu ya. Padahal PV kita kan dari situ tuh. Itu kabel menuju ke panel surya kita, tapi beruntung juga sih dari atas sana bisa langsung ke sini sih, langsung turun ke bawah. Jadi ada untungnya juga, cuman yang tadinya kita tuh deket instalasi menuju ke backup loopnya atau dari KWH meternya, jadinya jadi agak jauh nih, menyimpang nih sekarang kabel grid inputnya. Justru kita kayaknya bakalan lewat jalur sini nih. Ya nanti kita kasih lihat ya seperti apa. Ini penempatannya jadinya berubah ya guys di sini nih. Nggak ganggu jalan juga ya, nggak ganggu jalan juga. Terus kedua, baterai mungkin nanti di sini baterai, coba ntar ya. Nah ini guys tuh, jadi posisi di sini, nah seperti ini. Nah baterai nanti mungkin di sini, baterai 16 kWh ada di sini karena dia kan pakai roda ya baterainya, jadi lebih enak juga ya. Walaupun ada tangga di sini tapi kayaknya nggak ganggu lah. Baterai itu kalau nggak salah tebalnya paling cuman berapa ya, 20 cm ya dari tembok tuh, jadi nggak gede-gede amat juga sih. Diam aja nih Om Arya nih. Dibantu ini guys. Oke, jadi sementara ini dulu guys. Kita sekarang lagi pengkabelan ya. Mungkin hari ini mudah-mudahan bisa kita langsung implementasiin karena solar panel instalasinya nih kabel ya, satu string ya. Satu string udah kita tarik. Jadi menuju ke box combiner DC dulu. Nanti kita wiring dulu teman-teman, kita wiring dulu ya. Nanti setelah satu MPPT atau satu string sudah selesai, coba kita nyalahin ya nanti ya seperti apa ya. Nah ini kita pakai DAC kabel seperti ini teman-teman. Kita pakai DAC kabel seperti ini aja nih. Ini untuk DAC kabelnya nih blind ya. DAC kabelnya blind, maksudnya tidak yang bolong-bolong, kan ada yang bolong-bolong. Ada yang bolong-bolong. Nah tapi ini kita pakai nih yang nggak usah bolong-bolong lah gitu, karena ini kan buat kabelnya sempat ekstra apa buat kabel glen ya. Oke, ini lagi dibantu instalasinya sama Om Arya. Nanti saya jelasin setelah udah rapi, nanti kita jelasin ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman, kita lanjut part 2 nya karena kemarin udah sampai larut malam gitu ya, jadi nggak sempat kita vlogin lagi. Alhamdulillah udah selesai sih instalasinya teman-teman. Coba langsung aja yuk kita kesana yuk. Udah selesai, jadi alhamdulillah. Ini tadi pagi mau ngambil konten juga nggak sempat, ya udah siang ini baru bisa. Nih guys, tuh lihat ya.
Jadi alhamdulillah udah rapi ya. Ya menurut saya sini agak rapi ya teman-teman ya. Kabelnya ke atas ini baru satu string ya. Nanti ini kita kasih apa, kabel dak juga yang rapi ya. Ke atas kita akan tutup juga. Jadi nggak seperti ini. Masih ada satu kabel lagi soalnya, jadi masih belum kita kerjain karena satu string kan belum jadi ya. Lagi proses pengerjaan. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini adalah inverternya, saya taruh di sebelah sini, ini udah nyala loh guys. Ya, udah nyala ya, nanti kita spill lah. Nah, ini juga box combiner AC yang di atas nih, yang 2 tingkat seperti ini, satu lagi yang DC ya. Ini yang bagian DC, jadi saya terpisah teman-teman, saya desain supaya aman. Jadi antara AC sama DC itu tidak tercampur jadi satu lokasi gitu ya. Oke, ini di sini coba saya spill sedikit aja dulu. Nanti saya buka dalamnya lah ya. Saya buka dalamnya, tapi ini begini dulu aja. Nah ya, di sini tuh input grid ya. Di sini input grid, tuh di sini ada keterangannya ya. Saya kasih marking juga input grid, ada arrestor AC, ada KWH metering gitu ya. Jadi di sini tempatnya untuk input grid ya. Sementara di box yang sini, di satu box juga tetapi di bagian bawah ini adalah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada backup load ya. Jadi output dari sini, dari inverter ini kan ada outputnya nih. Nah outputnya tuh ada pengamannya nih di bagian output. Jadi ini yang menuju ke beban rumah tuh ada di bagian sini. Kalau ini input justru input untuk si inverter. Jadi sudah jelas ya terpisah. Jadi waktu maintenance pun juga nanti gampang. Oke, ini backup load ya. Ini ATS-nya. Di sini ada tulisan ATS bypass ya. ATS bypass PLN. Ini ATS V2L. Ini power dari V2L. Yang ini input dari V2L. Jadi kalau nanti kita benar-benar mau pakai V2L ya kita tinggal colok ke sini. V2L-nya pengamannya kita naikin. Ini otomatis akan pindah ke V2L. Begitu ya. Dia ada ATS-nya. Otomatis nanti kita akan spill, kita akan kasih lihat contoh-contohnya semua kita simulasiin. Ini hanya spill instalasinya setelah udah kita wiring ya seperti ini gitu ya. Oke, kita ke bawah. Ini adalah untuk yang DC. Oke. Yang DC ya ini ya, ada markingnya juga, kita marking juga ada MPPT1, arrestor DC MPPT1 ya, yang ini MPPT2, arrestor MPPT2, ini untuk baterai. Nah baterainya memang belum datang teman-teman, rencananya mungkin hari ini baterainya datang, jadi ya nanti kita install juga ke situ ya untuk baterainya ya. Rencana baterai kan ada di sini nanti nih, kita taruh di atas ini. Oke, ini instalasi inverternya seperti ini ya, ini udah nyala teman-teman tuh, udah nyala ya. Bahkan kalau coba kita spill sedikit ya, kebutuhan rumah saya itu ini kan di sini ada lambang ya. Kalau DY itu di sini ada lambang beban rumah nih, 0,25 kW artinya 250 watt beban rumah saya. Dari PV mensuplai 300 watt tuh ya, dari PV, sedangkan ini dari grid 0 ya. Jadi bener-bener atau di sini deh, nah di sini juga ada juga mewakili ini metering KWH nih. Di KWH cuma pakai 54 watt aja nih, 54 tuh cuma 26 watt, kecil aja gitu ya. Memang ini karena meteringnya ya murahan, jadi akurasi pembacaannya mungkin tidak stabil ya teman-teman, berbeda dengan yang di sini lihat. Yang di sini kan stabil nih, dari DY itu stabil ya 0,5, artinya cuma 50 watt aja. Jadi saya ini sudah pakai solar panel, pakai ngambil daya dari PV nih, ngambil dari daya dari PV itu sebesar 360 watt, 370 watt ya. Nah, sementara beban rumah hanya 280 watt aja. Ini semua sebenarnya bisa diklik tuh teman-teman ya. Oke, nanti ini kita spill lah ya tentang masalah ini, kita spill. Yang saya hanya di part 2 ini kan ngasih tahu bahwa bagaimana instalasinya gitu ya. Nanti kita buka nih. Nanti habis ini saya buka baut-bautnya biar teman-teman tahu juga seperti apa, termasuk instalasi yang proper seperti apa gitu ya. Nanti kita coba jelasin juga. Oke, sementara ini dulu saya coba buka-bukain dulu cover-covernya biar teman-teman tahu di dalam seperti apa sih instalasinya, biar makin jelas gitu ya. Oke, ikutin terus ya guys. Nah, udah kita buka covernya sekarang ya guys. Sudah terbuka nih. Inverternya kebetulan lagi nyala kipasnya tuh. Kipasnya lagi nyala, tapi ini kipas internal ya. Yang kipas luar tuh dia ada di sini tuh. Ini lumayan kencang suaranya, tapi ini sebentar aja kalau yang ini. Kalau yang ini agak continuous, tapi kita juga akan mati juga sih. Karena bebannya kita lagi lumayan tinggi. Dari PV kita ngambil 1300-an, 1400 ya. Tuh. Karena beban rumah 1250 watt ya. Ini beban rumah 1,25 kW. Sementara dari PV ngambil 1,4-an ya. Dari grid, dari PLN cuma 0. Tuh.
dari PLN tuh cuma 55 watt aja, sedikit ya. Oke, jadi ini sekarang beban rumah saya sebesar 1250 watt atau berapa nih ya? Iya 1250 ya. Itu semua di cover oleh PV ya, dari solar. Oke, ini instalasinya kita spill ya teman-teman ya. Nah ini saya kan punya box sikring nih ya, tuh box sikring saya di sana. Jadi box MCB utama itu kan ada dari kWh meter tuh ya, kWh meter di luar, ada tarikan menuju ke sini baru dibagi-bagi kan, yang normalnya begitu kan. Nah akhirnya karena saya nggak mau narik dari sana karena instalasinya agak ribet, kabel-kabelnya harus tembus ke rolling door ini, ke pintu. Jadi saya ambil dari sini aja. Jadi kWh meter yang digelar dari sana ke sini kan pasti ada sumbernya. Sumber itu lewat kabel yang warna putih ini nih lari ke sini guys. Nah nih saya masuk ke terminal dulu. Ini input dari PLN lah ya. Jadi kan berubah dari apa kWh udah nyampe sini lah kita anggap. Nah ini input grid kita anggap. Input grid ini masuk nih lewat kabel yang putih ini, masuk ditaruh pakai terminal, baru instalasinya kita masukkan ke metering. Nah metering ini ada CT-nya, dari situ baru masuk ke MCB utama. Nah MCB grid yang utama itu kita taruh di pinggir sini gitu ya. Nah MCB ini baru dia akan keluar menuju ke lewat sini, menuju ke sini buat ngidupin input gridnya si inverter ini gitu ya. Jadi intinya tadi dari input keluar, masuk dulu ke metering biar bisa dibaca ya parameternya. Setelah itu baru masuk ke inputnya si MCB utama ini, keluar buat ngidupin si inverter seperti itu. Nah ini dilengkapi dengan arrestor AC ya. Jadi teman-teman jangan salah beli nih. Ini arrestornya untuk arrestor AC untuk memproteksi jika terjadi ada ada petir di rangkaian jalur AC kita, dia yang memproteksi dan dia akan buang ke grounding gitu ya. Oke, nah terus di sini dari input ya. Nah dari input tadi kan pasti ada outputnya. Nah outputnya dia ini itu lewat sini nih ya. Nah tadi input nih, yang ini sisi input grid ya, yang dari MCB tadi nih masuk ke input grid. Nah di sini outputnya nih. Nah outputnya ini dia keluar. Tadi kan kita sepakat bagian ini adalah output, bagian sini adalah input ya kan. Nah dia masuk ke sini tuh. Jadi dari sana, dari input sini, dari outputnya inverter lari ke sini, ke MCB-nya untuk blok output. Nah dari sini keluar ke sini. Nah keluar sini baru kita bagi-bagi lewat ATS dulu. Nah di sini adalah ATS yang memisahkan antara beban dari inverter atau dari PLN. Jadi jalur dari keluarannya si inverter atau keluarannya si PLN gitu ya. Jadi ini kita kasih nama ATS backup PLN gitulah ya. Nah sementara dari sini lari juga ke ATS buat ke V2L. Jadi bisa dari V2L atau bisa dari PLN atau dari inverter. Jadi yang ini terakhir nih, ATS yang terakhir ini adalah dia inputnya bisa dari inverter, bisa dari PLN juga, bisa juga dari V2L juga. Nah ini yang terakhir nih teman-teman nih. Nah saya kasih tahu dulu, kalau dia berwarna hijau sama merah begini artinya sinyal dari PLN ada, sinyal dari inverter ada. Jadi yang warna merah ini dari PLN, yang hijau ini dari inverter. Jadi dua-dua source-nya ada, tapi prioritasnya dari yang nomor satu, yaitu dari apa? Dari si inverter. PLN justru sekarang jadi backup. Nah gitu ya, pengen jadi backup. Nanti ini kita bahas lagi lah untuk sistem kerjanya nanti kita bahas. Sementara kita bahas wiringnya dulu aja. Oke, seperti itu. Ini dari V2L ya. Kalau misalkan nanti ada mati semuanya rusak, ini rusak, PLN juga lagi mati, ya kita tinggal masukin dari mobil, kita naikin, dia otomatis akan bergerak menuju ke V2L dari mobil. Nah instalasinya seperti itu. Nah di sini di box ini juga saya pasang CT. Nah CT di utama, di kabel input grid yang utama saya pasang CT. Kebutuhannya adalah untuk si inverter. Karena saya mau pakai aktifkan zero export to CT, ya nanti saya akan kasih tahu apa sih yang disebut dengan zero export to load, ada juga zero export to CT. Nah, saya butuh CT eksternal, ini yang dibaca kabelnya menuju ke sini. Nah, ke sini ya, ke input
terminal nomor 3 dan 4-nya si DY ini gitu guys. Oke, blok di sini hanya itu aja ya. Jadi hanya ada input AC atau input kWh apa dari PLN di instalasi buat inputnya si power si gridnya si inverter ngeluarin, kita bagi-bagi juga ke sini. Jadi seperti itu guys. Nah sementara dari ini, dari apa? Dari atas nih, dari MPPT ya, apa dari solar panel di string 1, baru hanya ada string 1 nih di sini ya guys, ini kabelnya. Itu kita masukin ke dalam breaker dulu. Jadi ini breaker untuk string 1. Solar panel kan kita bikin string 1 dan string 2. Yang ini string 1. Nanti dari sini outputnya akan lari ke ini dulu. Ada surge arrestor juga untuk melindungi petir juga. Ini untuk yang DC. Ini beda ya. Surge arrestor ini sama yang atas ini beda. Yang ini AC, yang ini DC. Jadi berbeda. Nah, dari sini outputnya baru lari ke MPPT ini. Nah, ini di sini ada blok MPPT nih. Ada MPPT 1, MPPT 2. Gitu ya. Jadi dari sini tadi keluar, ini lari ke MPPT 1. Ini MPPT 2 udah kita install juga, kita wiring juga. Sebenarnya ke sini udah siap juga nih. Tinggal nanti masuk dari kabelnya MPPT 2 dari solar panel 2 kan belum ada tarikannya nih. Nanti tinggal masuk aja ke sini. Begitu guys. Oke, sementara itu ya paling ya. Nah, untuk grounding, ini grounding dari surge arrestor, grounding semua pokoknya kita jadikan satu semua, termasuk juga grounding dari si inverternya sendiri. Itu kita connect ke kabel utama, gitu ya, kabel utama. Jadi groundingnya kita buat grounding sendiri lah, intinya begitu guys. Nah nanti dari output nih, nah ini output AC ini outputnya nih. Jadi tadi kan output dari sini ya, output dari inverter ini lari ke sini kan, ada breakernya lewat ATS. Nah outputnya tuh di sini di ujung. Nah output ini baru lari ke rumah, nih kabel yang ini nih. Nah kabel yang kedua ini baru lari ke rumah, gitu ya, ke MCB rumah untuk beban-beban rumah. Jadi gitu ya guys, instalasinya jadi simple sebenarnya, sederhana. Yang penting teman-teman untuk mendesain, mewiring sebuah sistem PLTS ini tuh harus proper perihal ukuran kabel. Ya, kabel-kabelnya itu harus proper. Teman-teman harus tahu kemampuan hantar arusnya. Jadi kabel-kabel MPPT ini kita harus tahu MPPT-nya pakai yang berapa ampere, harus pakai kekuatan kabel diameter berapa, itu teman-teman harus tahu semua. Nah, outputnya juga sama. Kalau outputnya ini inverter 6 kW, berarti kabel yang saya harus pakai itu ukuran berapa. Nah, teman-teman harus paham juga. Jadi, itu yang paling penting, teman-teman harus pahamin. Jadi, jangan asal-asalan, kabelnya pakai kabel asalan, itu nanti bisa bahaya, bisa meleleh, bisa kebakaran juga ininya. Begitu guys. Intinya itu, kita spill wiringnya. Kalau ngeliat dalamnya begini agak-agak ribet ya. Nanti kalau udah ketutup cover mungkin agak rapi dilihatnya. Ini tinggal baterai nih guys. Ini tinggal baterai. Nanti kalau baterainya udah datang, masuk ke sini, baru nanti masuk ke inverter. Nanti kita update lah setelah baterainya ada, proses instalasinya nanti kita kasih tahu juga. Oke. Nah, begitu ya. Jadi sementara itu teman-teman, di part 3 ya, di part 3 ini paling saya ngasih tahu bahwa ini udah alhamdulillah udah selesai kita instalasinya. Tinggal saya mengejar satu string lagi biar, karena kan satu string saya kan 3600 watt. Nah, terus string yang 2 kan 3600, karena total saya bikin 7 kW lah intinya. Jadi total panel surya di atas itu 7 kW, 7200-an gitu. Jadi baru ke gelas satu string aja. Nah sekarang satu string lagi dibuat. Mudah-mudahan ya mungkin minggu-minggu ini kelar. Nanti kita bisa tambah stringnya gitu ya. Kalau kayak sekarang nih, contoh nih, sekarang ini produksi 760 watt. Karena beban rumah saya sekarang 760 watt kebaca. Jadi semua ngambil dari PV dan dari PLN cuma 50 watt, 60 watt aja tuh. 78, 46 ya, cuma segitu aja. Sebenarnya ini juga sebenarnya bisa bikin 0. Tapi karena saya ini ada peraturan zero export ya, zero exportnya itu harus ada buffer. Nah buffernya itu harus apa ya, harus diisi lah paling nggak gitu ya. Nanti mungkin kalau udah ada baterai, saya supaya tidak ekspor itu ke PLN, nggak ada energi yang kebuang ke PLN, itu nanti bahaya, bisa
jadi muncul di KWH meter kita itu nanti bisa ada tulisan periksa gitu kan. Karena ada arus balik. Makanya saya butuh baterai dulu untuk supaya dia bisa meredam arus lonjakan kalau tiba-tiba PV turun tiba-tiba. Misalkan gini, PV kan lagi dapat beban, misalkan beban rumah saya misalkan 1000 watt nih, dia akan kejar 1000 watt karena siang hari matahari ada bagus 1000 watt. Tapi saat beban saya turun, misalkan mesin air atau apapun yang turun, nah saat turun dia kan harus menyesuaikan lagi turun kan. Nah saat turun itu biasanya kalau nggak ada baterai dia akan dibuang ke grid, walaupun dia sebenarnya sih secara instan dia harus menyamakan lagi ya, tetapi kadang-kadang ada yang lolos ke grid. Nah, lolos itulah yang bisa menyebabkan jadi muncul kode periksa di KWH meter. Makanya kalau ada baterai mungkin akan lebih better, teman-teman. Dia pasti akan buang ke baterai. Oke lah, gitu ya. Nanti itu kita jelasin lagi masalah-masalah seperti itunya. Sekarang di part 3 ini aja, spill-spill ini aja. Intinya udah selesai. Kita coba mau rapi-rapihin lagi ya sedikit sembari setting-setting ini. Buat nanti kita kasih spill buat teman-teman bagaimana setting yang better atau pemilihan yang benar buat di rumah seperti apa sih yang cocok, apakah hybrid, apa cukup off grid aja. Nanti saya buat pelan-pelan teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.